Jawa Tengah mendorong ekonomi sirkular dan ekonomi hijau dengan pemilihan sampah. Saya menjaga kelestarian alam, usaha ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian warga. Namun target yang dicanangkan oleh Pemprov Jawa Tengah ini masih terkendala sejumlah masalah, diantaranya permasalahan anggaran. Tempat pembuangan sampah sementara TPS di Pedalangan Banyumanik Semarang ini sudah 3 tahun memiliki status 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. Barang yang masih memiliki nilai ekonomi seperti sampah plastik atau kertas kemudian dijual kembali. Banyak TPS 3R di Semarang yang tak lagi beroperasi sejak didirikan beberapa tahun lalu. Memprioritaskan untuk pekerja kami yang tadinya hanya 2, sekarang hingga ada 8. Itu adalah prioritas untuk warga di sekitar kami, terutama yang memang belum punya pekerjaan tetap. Sehingga dengan aktivitas yang ada di TPS 3R ini, paling tidak kami bisa mengkaryakan warga kami yang memang selama ini mungkin belum punya pekerjaan tetap. TPS 3R seperti di Pedalangan ini menjadi salah satu ujung tombak program ekonomi sirkular atau ekonomi hijau. Seperti di Pedalangan, program ini tak hanya menguntungkan lingkungan, tapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan masalah ekonomi, dengan program ini mereka bisa juga kita mengurangi pengangguran, karena banyak usaha-usaha yang mereka lakukan ini membawa orang di sekitarnya yang selama ini nganggur dan menjadi pekerjaan. Jadi samping kita akan juga terus meningkatkan kolaborasi antara Pemda, instansi terkait juga dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Indonesia sebenarnya sudah memasang target agar pada 2045 90% sampah sudah diolah. Namun target ini sangat jauh dari realita di Jawa Tengah yang baru mengolah kurang dari 20% sampah. Salah satu persoalannya adalah biaya. TPS 3R Pedalangan Semarang misalnya mendapatkan bantuan peralatan seperti gerobak motor, namun mereka tak mendapat bantuan finansial. Kurangnya biaya ini disorot Ferry Prihantoro, pemerhati lingkungan dari Bintari Foundation Semarang. Ia menilai program ekonomi hijau ini seperti dipaksakan. Itu kalau kita lihat di anggaran-anggaran pemerintah sangat kecil. Karena sangat kecil kemudian usaha yang harus dilakukan menjadi tidak tuntas. Sementara di target Indonesia Emas tahun 2045 itu targetnya 90%. Kita bisa bayangkan gapnya cukup tinggi. Bagaimana mungkin kalau mencapai gap yang tinggi itu, tetapi pembiayaannya masih sama saja? Sangat tidak mungkin. Bagaimana bisa meningkatkan pengelolaan itu? Ia berharap Pemprov Jawa Tengah lebih serius dalam menangani program ini mengingat ancaman tumpukan sampah yang terus meningkat di tahun-tahun ke depan. Ardi Widodo, Semarang, Jawa Tengah.